Setelah pabrik tahu milik Pak Darto dibakar habis, warga mengira kutukan itu telah berakhir. Tapi beberapa bulan kemudian, bangunan megah berdiri di atas tanah bekas pesugihan. Itu dikelola oleh pria muda misterius yang mengaku murid Pak Darto. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Misteri Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komen supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah selesai. Sudah hampir 5 bulan sejak malam itu, malam ketika pabrik tahu keluarga mereka dibakar habis oleh Randy. Malam penuh api, jeritan, dan sosok bertanduk yang tak pernah bisa Sari lupakan. Sejak kejadian itu, Sari memutuskan meninggalkan rumah. Ia menumpang tinggal di sebuah kos tua di daerah Gunung Pati. Jauh dari pusat kota dan jauh dari sisa-sisa trauma masa lalunya. Ia kuliah seadanya, menghindari pembicaraan dengan siapapun, dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua sudah beres. Tapi malam-malam panjang yang sunyi tak pernah benar-benar melepaskannya. Mimpi buruk datang nyaris setiap malam. Kadang suara ayahnya memanggil dari balik pintu, kadang wajah ibunya menangis di jendela. Tapi satu yang paling sering muncul adalah bau kedelai anyir bercampur amis darah yang membuat perutnya mual dan tubuhnya menggigil. Pagi itu langit mendung, hujan belum turun, tapi udara lembab dan kelabu. Sari baru saja pulang dari kampus saat mendapati sebuah paket berwarna coklat tua tergeletak di depan pintu kosnya. Tidak ada nama pengirim, hanya ditulis beser-beser untuk Sarinah. Tulisan itu ditulis dengan huruf balok rapi, tapi anehnya, tinta spidolnya tampak seperti memudar, seolah baru ditulis di atas kertas lembab. Ia menatap paket itu cukup lama sebelum akhirnya membawanya masuk. Tangannya ragu saat membuka, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Di dalam kardus itu, ada kotak styrofoam putih, dan saat ia buka, matanya langsung terbelalak. Di dalamnya tersusun rapi beberapa potong tahu putih, masih terbungkus plastik, vakum, tidak ada merek, tidak ada label produksi. Tapi satu hal membuat Sari membeku, tahu-tahu itu hangat. Bukan hangat seperti baru keluar dari penggorengan, tapi hangat seperti tubuh manusia, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sari meletakkan kotak itu di atas meja. Ia tak sanggup menyentuhnya lebih lama, tapi rasa penasaran kembali menyerangnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka salah satu plastik pembungkus tahu itu. Begitu plastik dibuka, aroma khas tahu segar langsung memenuhi ruangan. Tapi tak lama kemudian, aroma itu berubah. Tercium bau besi, bau darah segar. Ia mencoba berpikir logis, mungkin ini hanya tahu fermentasi, mungkin rusak. Tapi tahu itu tampak segar, putih bersih. Tidak ada jamur, tidak ada lendir. Dan lalu, terjadi hal yang membuat seluruh tubuhnya lumpuh. Tahu itu bergerak, pelan, hampir tak terlihat, tapi jelas. Seperti denyut halus, seperti bernapas. Pori-pori permukaannya naik turun, ritmis, teratur, seperti paru-paru yang menghirup udara dari dunia lain. Sari menjerit kecil, spontan melempar tahu itu ke lantai. Tapi tahu itu tidak pecah. Ia memantul pelan, lalu diam, tak bergerak lagi, tapi cukup untuk membuat perut Sari mual dan seluruh isi tubuhnya terasa dingin. Ia ambil kantong plastik besar, memasukkan semua tahu ke dalamnya, lalu berlari ke kamar mandi dan membuangnya ke tempat sampah basah. Ia tak berani buang ke tong luar. Hujan mulai turun dan rasa takut mulai menyelimuti pikirannya lagi. Pikirannya menari liar, siapa yang kirim tahu itu? Kenapa tahu itu bernapas? Apa ini tanda malam datang lebih cepat dari biasanya? Langit gelap sejak sore, dan entah kenapa, malam itu terasa jauh lebih dingin. Sari menggigil, meski pintu tertutup dan tidak ada angin masuk. Ia menutup jendela, menyelimuti dirinya, dan berusaha tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi rasa takut seperti menyusup dari sela-sela dinding. Pukul 1 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara bisikan. Awalnya hanya samar, tapi jadi jelas. Makan tahu, hangat, hidup. Dia belum mati. Sari duduk, matanya main kari-kari sumber suara. Kosnya gelap, hanya lampu di luar kamar mandi yang menyala temaram. Suara itu berhenti, tapi lalu muncul suara lain. Suara pintu kamar mandi terbuka pelan, berderit. Sari merangkak ke ujung kasur, menahan napas. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Ia bangkit pelan-pelan, mencoba menyalakan lampu. Tapi saat saklar dipencet, lampu justru padam total. Gelap, hening, dan dalam gelap itu, tiba-tiba muncul aroma yang sangat dikenalnya, aroma tahu berdarah. Aroma itu seperti menyelimuti seluruh ruangan. Lalu suara itu kembali. Aku belum mati. Sorry, menjerit. Menyalakan ponselnya sebagai senter dan langsung mengarahkannya ke kamar mandi. Dan di sana,
tepat di atas tumpukan kantong plastik. Tempat ia membuang tahu-tahu tadi, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Tahu-tahu itu semua bergerak, mereka menggeliat, ada yang membesar dan mengempis. Ada yang pecah memperlihatkan isi merah basah di dalamnya. Dan dari salah satu potong tahu yang sobek, ia melihat bola mata. Satu bola mata manusia terbuka dan bergerak ke kiri dan kanan, seolah sedang memandangi dunia dari dalam tahu. Sari menjerit sekuat tenaga, keluar dari kamar mandi, menutup pintunya rapat-rapat, dan mengunci. Ia menangis histeris. Tangannya menggigil hebat. Ia meremas rambutnya, menahan diri agar tidak pingsan. Tapi tubuhnya tak kuat. Ia jatuh terduduk, dan dalam detik berikutnya, semuanya jadi gelap sot seder. Ia berada di tempat lain. Bukan kamarnya, bukan kosnya, tapi di sebuah ruangan tua, gelap, dengan dinding berjamur dan lantai tanah basah. Di sekelilingnya ada rak-rak bambu penuh potongan tahu. Tapi tahu-tahu itu semua punya wajah. Ada yang matanya tertutup, ada yang mulutnya menganga, dan semuanya mengeluarkan suara lirih, seperti merintih. Di tengah ruangan, ada sesosok wanita duduk membelakanginya. Rambutnya panjang, gaunnya putih, tapi tubuhnya gemetar, seperti menahan tangis. Sari memanggil pelan, "Bu!" Sosok itu menoleh. "Benar itu ibu, tapi wajahnya dipenuhi darah. Dan matanya kosong, Ibu." "Sorry, Mendicott." Tapi sang ibu mengangkat tangan. "Jangan mendekat." Sari berhenti. "Bu, tolong. Semua ini apa?" "Kenapa tahu-tahu itu ritual baru?" bisik sang ibu. "Mereka tak hanya membunuh, mereka memelihara jiwa yang sudah dikorbankan. Sekarang dikurung dalam tahu. Tahu-tahu itu bukan makanan, tapi wadah. Tempat jiwa-jiwa disimpan, dijual, dimakan, dilupakan." Sari terdiam. Majikan tak puas dengan darah. Dia ingin kekal. Dan cara kekal yang baru adalah dengan menyebarkan tahu itu kemana-mana. Di kota-kota, di restoran, di warung makan. Orang-orang yang memakannya akan terikat. Jiwa mereka akan dihisap perlahan. Dan ketika cukup lemah, mereka akan menjadi bahan baku. Sari ingin muntah, tapi pabrik itu sudah aku dan Ren dibakar. Ya, tapi perjanjiannya tidak ikut terbakar. Bangunan bisa hancur. Tapi ritual, perjanjian, mereka hanya pindah. Dan sekarang, seseorang yang baru memegang kendali. Murid ayahmu, murid majikan. Tiba-tiba, ruangan itu berguncang. Rak-rak tahu roboh. Wajah-wajah dari tahu itu menjerit. "Sudah waktunya kamu bangun," ujar sang ibu. "Tapi ingat, kamu bukan cuma korban. Kamu adalah kunci." Sari tersentak bangun. Napasnya terengah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ayemase. Di kamarnya, lampu menyala, semua tampak normal, tapi saat ia menoleh ke arah kamar mandi, pintunya terbuka sedikit, dan dari dalamnya mengalir genangan air bercampur putih seperti air kedelai. Sari mengemasi barang-barangnya. Ia keluar dari kos itu malam itu juga. Ia tidak tahu akan kemana, tapi satu hal pasti, pabrik itu kembali aktif. Ritualnya berubah. Korbannya tidak hanya mati, mereka dipelihara, dijual, dihidangkan, dan mungkin ribuan orang di luar sana sudah menyantap tahu yang berisi jiwa manusia. Kampus itu mendadak sunyi, tidak seperti biasanya, di mana pagi selalu dipenuhi langkah-langkah mahasiswa dan suara dosen yang bersahutan di lorong kelas. Hari itu, seluruh kegiatan belajar mengajar dihentikan mendadak. Semua orang berkumpul di aula utama. Seorang dosen senior, Pak Arifin, ditemukan meninggal dunia pagi tadi di ruang kerjanya. Tubuhnya membeku, matanya membelalak, dan mulutnya dipenuhi busa putih yang mengalir keluar hingga ke kerah bajunya. Tapi yang membuat geger bukan hanya cara matinya, melainkan benda yang ditemukan di meja kerjanya. Sebungkus tahu putih dalam plastik vakum. Separuh sudah dimakan, separuh lagi. Masayut. Di dalam plastiknya tertulis dengan font elegan, "Tahu rasa istimewa, pabrik baru Semarang." Kabar itu cepat menyebar, bukan hanya ke kalangan dosen dan mahasiswa, tapi juga sampai ke media lokal. Sari, yang juga mahasiswa di sana, langsung merinding saat mendengar dari teman sekamarnya. Apalagi ketika disebutkan bahwa tahu itu masih terlihat segar padahal sudah dibeli seminggu yang lalu. Sari segera ke aula, menyelinap di antara kerumunan. Beberapa petugas kampus dan polisi sibuk mengamankan area, tapi perhatian Sari hanya tertuju pada benda kecil yang kini dibungkus plastik bening sebagai barang bukti. Sebungkus tahu vakum dengan tulisan khas dan logo tanpa merek. Hanya ada satu simbol kecil di pojok sebuah lingkaran hitam dengan gambar lidah api di tengahnya.
Simbol itu tak asing. Ia pernah melihatnya di gudang belakang pabrik dulu. Di dinding altar, tepat di atas baskom darah, dada Sari berdegup cepat. Ia merasa napasnya sesak, seperti ada sesuatu yang menghimpit paru-parunya. Ia mundur perlahan, menelan ludah, lalu memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Setelah kejadian di kosnya kemarin malam, pikirannya tidak pernah tenang. Ia tahu pabrik itu telah kembali aktif. Tapi ia tak menyangka penyebaran tahu pesugihan itu telah sejauh ini. Sari pergi ke toko swalayan kecil di luar kampus yang katanya pernah kedatangan distributor tahu dari pabrik baru. Ia pura-pura menjadi pembeli biasa dan menanyakan tahu putih yang katanya enak dan tahan lama. Pemilik toko, seorang pria parubaya berkacamata, tampak enggan bicara awalnya. Tapi setelah diberi uang lebih oleh Sari, ia akhirnya menunjuk ke kulkas pendingin di sudut toko. Di dalam kulkas itu, Sari melihat beberapa bungkus tahu yang tampak sangat bersih dan mengkilap. Tidak ada merek, tidak ada tanggal kadaluarsa, hanya plastik vakum bening dengan tahu putih di dalamnya dan simbol api kecil di sudut. Ia membeli 2 bungkus dan buru-buru pulang ke kos. Setibanya di kamar, ia mengunci pintu dan langsung melakukan uji coba. Ia membuka 1 bungkus tahu dan mencium aromanya. Tidak amis, tidak busuk, bahkan tercium harum seperti baru dikukus. Tapi anehnya, ketika ia menaruh tahu itu di atas meja selama lebih dari 1 jam, tak ada perubahan tekstur, tidak mengering, tidak lendir. Ia tunggu hingga 5 jam, tak berubah. Ia bahkan meninggalkan tahu itu semalaman. Dan saat pagi datang, tahu itu masih seperti baru. Kepalanya mulai sakit. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Ia mengambil baskom air hangat dan merendam tahu itu di dalamnya. Dan saat itulah sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Begitu tahu terkena air hangat, permukaannya tampak menggelembung sedikit, seperti menyerap cairan. Tak lama kemudian, dari permukaan air terdengar suara lirih, seperti suara rintihan. Sari membeku. Ia mendekatkan telinganya ke permukaan baskom. Suara itu semakin jelas. Tolong, sakit, panas. Tubuh Sari gemetar. Hebat, tangannya berusaha mundur, tapi matanya tetap menatap ke permukaan air. Tahu itu bergerak pelan, seperti makhluk hidup yang tenggelam dalam air panas. Dan perlahan, di permukaan plastik vakum yang belum dibuka, muncul sesuatu yang sangat tidak wajar. Huruf-huruf, bukan cetakan, bukan tinta, tapi seperti goresan dari dalam plastik. Huruf-huruf itu tersusun pelan-pelan, seperti ditulis oleh jari. Tak kasat mata dari dalam tahu, Sari menahan napas. Ia membaca, Wijaya, hilang 14 Mei. Kemudian muncul lagi tulisan lain di plastik satunya. Sinta, hilang 22 April. Nama-nama itu, ia mengenalnya. Mereka mahasiswa kampusnya yang sempat ramai dibicarakan karena hilang secara misterius. Tidak ada jejak, tidak ada penculikan, hanya menghilang begitu saja. Tangis Sari pecah. Ia mundur sambil menutup mulut. Tahu-tahu itu adalah makam, bukan makanan. Mereka menyimpan jiwa-jiwa yang lenyap, jiwa-jiwa yang disegel dalam plastik, vakum, dikirim dan dijual, dimasak, dimakan, dijadikan santapan. Sari tidak bisa tinggal diam. Ia harus ke sumbernya. Ia harus kembali ke pabrik itu. Dengan mengenakan hoodie gelap dan masker medis, Sari naik ojek online ke kawasan pinggiran kota tempat pabrik baru itu berdiri. Bangunannya kini jauh lebih modern, seperti industri berskala besar. Gerbangnya dijaga, kamera pengawas dan petugas keamanan berseragam hitam. Tapi yang membuat jantung Sari mencelos adalah ketika salah satu satpam mendekat ke gerbang dan menatap ke arahnya. Pria itu tinggi, kulitnya pucat, dan yang paling aneh, matanya merah. Bukan karena iritasi, tapi benar-benar merah menyala. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri, ia tidak berkedip. Pria itu berdiri diam, menatap Sari lama sekali. Matanya seperti tak punya batas, seolah-olah melihat langsung ke dalam jiwa. Sari berpura-pura main ponsel dan berjalan menjauh, tapi matanya terus mengawasi dari kaca spion motor. Satpam itu tetap diam, tapi kepalanya perlahan mengikuti arah gerakan Sari, seperti patung hidup. Sari merasa tubuhnya tak kuat. IA Turendi, warung kecil tak jauh dari gerbang pabrik. Di dalam warung, ia pura-pura memesan teh dan duduk sambil mencuri pandang ke arah dalam kompleks pabrik. Ia melihat beberapa truk logistik keluar masuk. Semua membawa kontainer dingin. Tidak ada label, tidak ada pengantar, tapi ia tahu di dalamnya ada tahu. Ia ingin masuk, tapi bagaimana caranya? Satpam itu seperti bukan manusia. Gerbangnya elektronik, dan semua aktivitas dilakukan dengan keheningan yang mencurigakan. Saat ia masih berpikir, pemilik warung yang sudah tua menyodorkan teh. Kimat, lalu dengan suara lirih bertanya,
Kamu nyari pabrik itu ya? Sari menoleh. Pria tua itu tampak kurus dan gemetar. Kenapa, Pak? Pria itu menunduk. Kamu mahasiswa ya? Pernah lihat anak-anak muda yang suka nongkrong di depan? Sini, Dut. Sekarang mereka nggak pernah balik. Terakhir beli kopi di sini, langsung hilang. Besoknya, saya lihat salah satu wajah mereka. Dibungkus tahu, di kulkas warung tetangga. Sari menahan napas. Saya udah nggak jualan tahu lagi, kata pria. Tulip, saya tahu. Tahu-tahu itu bukan buat dimakan manusia, tapi buat kasih makan sesuatu yang lebih haus dari sekadar lapar. Sari menggenggam gelas teh di tangannya. Matanya menatap gerbang pabrik. Di dalam sana jiwa-jiwa manusia disegel dalam plastik vakum, dijadikan dagangan, disebar ke seluruh Indonesia. Dan tak ada yang tahu, tak ada yang sadar. Karena tahu itu terlalu enak untuk dicurigai. Hingga hari ini, korban baru terus berjatuhan, dan Sari tahu, ia harus masuk ke dalam pabrik itu. Bagaimanapun caranya, malam itu langit tampak lebih gelap. Tidak ada bintang, hanya awan hitam yang menggantung rendah seolah menutupi dosa yang akan dibongkar. Sari berdiri di balik semak-semak, menatap ke arah gerbang pabrik dari kejauhan. Di tangannya, ia menggenggam senter kecil dan sebilah pisau dapur yang diselipkan di pinggang. Bukan untuk menyerang, tapi sekadar membuatnya merasa lebih aman. Ia tahu langkah ini gila, tapi diam berarti membiarkan lebih banyak nyawa disegel dalam plastik vakum dan dikirim tanpa bekas. Pabrik itu tampak sepi dari luar. Gerbang utama tertutup rapat, dijaga oleh 2 satpam berpakaian hitam. Matanya ya, lagi-lagi merah, tidak berkedip, seolah bukan manusia, tapi Sari tidak datang. Dari pintu depan, ia sudah mempelajari tata letak bangunan dari brosur yang sempat dibuang pemilik warung kemarin sore. Ada jalur pembuangan limbah di sisi belakang pabrik yang tembus langsung ke ruangan penyimpanan air rendaman kedelai. Disitulah ia akan masuk. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menyusuri semak dan menyelinap melewati pagar kawat berduri yang sudah karatan. Tangannya terluka sedikit, tapi ia berhasil masuk ke dalam area pabrik tanpa terdengar. Bau menyengat langsung menyambut hidungnya, bukan bau tahu, bukan bau kedelai, tapi bau amis besi yang sangat dikenalnya. Bau darah. Ia masuk melalui lubang ventilasi di sisi tembok yang sempit, lalu meluncur pelan ke dalam ruangan gelap berlantai beton. Suasana sunyi dan udara sangat dingin. Dari kejauhan terdengar suara tetesan air. Sari menyalakan senter kecilnya. Lampu tidak dinyalakan di sini, mungkin karena ruangan ini tidak digunakan siang hari. Tapi jelas tempat ini aktif. Ada jejak kaki di lantai, basah, berlendir. Ia berjalan perlahan, melewati beberapa tumpukan kotak pendingin yang ditutupi kain hitam. Satu kotak sempat ia buka, dan isinya bukan tahu, tapi bagian tubuh manusia. Tangan, lengan, kepala, dipotong rapi dan dibekukan. Ia menutup kembali kotaknya dan mencoba tidak muntah. Setelah melewati lorong gelap dan tangga besi yang menurun ke bawah tanah, Sari akhirnya tiba di ruangan paling aneh yang pernah ia lihat. Sebuah ruang bundar besar, dengan dinding batu berlumut dan langit-langit setengah kubah seperti gua. Di tengahnya, ada kolam bundar berisi air bening. Dan di atas permukaan kolam itu, terdapat altar batu berukir, mengapung secara ajaib. Tidak ada tali, tidak ada penyangga, hanya mengambang, tenang, seperti ditopang kekuatan yang tak terlihat. Di atas altar itu, ada beberapa potong tahu putih, disusun rapi, dan di sekelilingnya ada mangkuk kecil berisi cairan merah darah segar. Sari membeku. Ini bukan dapur, ini kuil, sebuah tempat ritual. Tiba-tiba, dari sisi ruangan, muncul 4 sosok berjubah hitam dengan penutup kepala. Mereka membawa baskom besar berisi cairan merah yang mengepul pelan. Mereka bergerak dalam diam, mengitari kolam, lalu satu persatu menuangkan cairan itu ke dalam air. Dan saat darah bercampur dengan air bening, cahaya redup merah muncul dari dasar kolam, perlahan naik dan menyelimuti altar batu. Mantra kuno mulai dilantunkan. Bukan bahasa yang dimengerti, Sari kata-katanya berdesis, mengalun rendah, seperti suara dari dalam perut bumi, mengerikan dan membuat kepala pusing. Salah satu sosok jubah mengambil potong tahu dari altar, mencelupkannya ke dalam air berdarah, lalu mengangkatnya dengan sangat perlahan. Tahu itu berubah warna, dari putih menjadi merah muda pucat. Tapi yang paling menyeramkan, permukaannya mulai membentuk lekuk seperti wajah manusia. Sari tertegan. Tahu itu benar-benar hidup. Di hadapannya, ia menyaksikan proses lahirnya tahu. Berjiwa. Ritual ini bukan hanya untuk membuat makanan. Ini adalah upacara untuk memindahkan jiwa dari tubuh manusia yang dikorbankan ke dalam tahu yang telah disiapkan secara gaib. Wadah abadi, penjara yang sempurna. Sari menahan napas,
berusaha tidak mengeluarkan suara. Tapi seketika, ia melihat sosok lain muncul dari kegelapan. Tidak berjubah, tidak menyamar, ia mengenali wajah itu. Randy, tapi Randy yang ini berbeda. Mata sayu, kulitnya pucat. Ada guratan hitam di bawah kelopak mata dan tubuhnya tampak kurus. Ia berjalan pelan menuju altar, membawa sebuah benda kecil sepotong foto. Ia meletakkan foto itu di samping Tau yang sedang dirituali, lalu membisikkan sesuatu. Dan Tau itu mulai bergetar. Sari nyaris berteriak. Ia tahu siapa yang ada di foto. Itu temannya sendiri yang hilang 2 minggu lalu. Dina, seorang mahasiswi jurusan sastra yang menghilang setelah ikut bakti sosial. Dan sekarang, jiwanya dipindahkan ke dalam Tau. Randy telah menjadi bagian dari ritual. Atau lebih tepatnya, dijadikan alat oleh majikan. Tiba-tiba, lantai tempat Sari berpijak berderit. Batu kecil terjatuh dari langit-langit dan memantul ke lantai. Suaranya menggema. Semua kepala berbalik. Sari tak sempat lari. Lampu menyala otomatis, menyinari seluruh ruangan. Para penjaga jubah mulai berlari. Randy menatap lurus ke arahnya. Tapi sebelum ada yang bisa menyentuhnya, dari sisi lain ruangan terdengar suara berat, dalam dan menggelegar. Suara itu tidak berasal dari manusia, tapi dari sesuatu yang lebih tua, lebih kelam. Biarkan dia melihat. Dia adalah darah dari darah, tulang dari tulang. Semua penjaga berhenti. Sari melihat ke arah suara. Dari balik kabut tipis di ujung ruangan, muncul sesosok makhluk tinggi menjulang. Tubuhnya seperti dililit kain merah, bertanduk besar, dengan wajah yang tidak sepenuhnya bisa dilihat. Tapi dari matanya mata yang menyala merah dan meneteskan cairan hitam. Sari tahu ini adalah majikan. Sosok itu melangkah perlahan ke arah altar. Tahu adalah wadah paling sempurna. Katanya dengan suara dalam yang mengguncang dinding, tidak rusak, tidak membusuk, tidak curiga, dan setiap gigitan adalah kunci menuju keabadian. Sari bergetar hebat. Kau pikir darah cukup? Tidak. Jiwa harus dikurung, disalurkan, dijaga, dan kau punya darah wanita yang pertama kali menghidupkan altar ini. Ibuku. Sari tersentak. Majikan mengulurkan tangannya. Bergabunglah. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana hidup selamanya. Bagaimana setiap kota bisa menjadi kerajaan Tahu. Bagaimana setiap manusia menjadi pembeli yang bodoh, dan setiap korban menjadi abadi. Sori menjerit, lari sekuat tenaga ke lorong belakang. Para penjaga mengejar, tapi ia sempat menarik salah satu saklar listrik yang ia lihat di dinding. Ruangan menjadi gelap. Alarm berbunyi. Ia berlari melalui lorong sempit, menaiki tangga, dan berhasil keluar melalui pintu pembuangan. Udara malam menyambutnya dengan keras. Hujan turun deras, tapi ia tak peduli. Ia berlari sejauh mungkin hingga napasnya tersengal. Dan saat ia sampai di pinggir jalan, baru ia sadari di dalam kantong bajunya ada sepotong tahu kecil. Mungkin terjatuh saat ia menyenggol altar. Ia ingin membuangnya, tapi tahu itu berdeni pelan, dan dari balik plastiknya muncul tulisan, Sari, belum siap. Hujan belum reda sejak semalam. Air menetes dari atap kamar kos Sari, mengalir seperti aliran waktu yang terus memaksa semuanya. Bergulen maju meski hati dan pikirannya masih tertinggal di ruangan ritual itu. Di dalam dompetnya, tahu kecil yang berdenyut masih dibungkus plastik. Vakum, terbungkus kain, tapi tetap hangat seolah punya napas sendiri. Tulisan di dalam plastik itu masih belum hilang. Sari, belum siap. Matanya bengkak karena tak tidur. Kepalanya berdenyut, tapi ada satu hal yang lebih berat dari semuanya. Wajah Randy, kakaknya sendiri. Kakak yang dulu melindunginya, kini berdiri di altar pemindah jiwa, meletakkan foto korban ke atas tahu yang akan dijadikan penjara abadi. Randy, yang dulu membakar pabrik, kini justru jadi bagian dari sistem. Atau mungkin dipaksa menjadi bagian darinya. Pagi itu, Sari memutuskan kembali ke area pabrik. Bukan untuk menyusup, tapi untuk mencari Randy. Ia ingin jawaban. Ia ingin tahu apakah kakaknya benar-benar berubah, atau sebenarnya sudah tidak ada lagi di dalam tubuh itu. Lewat jalur sempit belakang yang sudah dikenalnya, Sori menu line up ke zona logistik pabrik. Ia mengenakan jaket pekerja kasar, topi lebar, dan masker tebal. Di gudang, ratusan kotak tahu vakum ditumpuk rapi, siap dikirim keluar kota. Setiap kotak berisi 12 tahu putih, masing-masing terbungkus plastik, bening tanpa label. Tapi Sari tahu, di dalamnya ada jiwa manusia. Ada rintihan. Langkahnya terhenti ketika melihat sosok itu. Randy, ia berdiri di depan sebuah mesin besar dengan deretan pipa dan tangki vakum. Tangannya sibuk menekan tombol megatarssuhu, mengawasi meteran tekanan. Tapi
ekspresinya kosong. Seperti robot, seperti bukan manusia lagi. Sari mendekat perlahan. Suaranya pelan, penuh harap dan takut bersamaan. Mas, Randy tidak menoleh. Mas Randy. Tangannya berhenti sejenak, tapi tubuhnya kaku. Ia tetap menatap ke layar digital. Mesin? Mas ini aku? Sari? Akhirnya, kepala Randy menoleh. Perlahan, mata itu masih sama sayu dan lelah. Tapi tidak merah, tidak bersinar, tidak juga ramah. Datar, hampa, Sari, katanya. Suaranya berat, terdengar seperti suara orang yang sedang bicara sambil tertidur. Sorry mendekot. Ia ingin memeluk, tapi menahan diri. Kamu masih ingat aku, Akbar? Selalu ingat kamu, jawab Randy pelan. Tapi ingatan itu seperti ditutup kabut. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu bantu mereka? Aku tidak bantu mereka, katanya. Menjalankan tugas. Tugas apa? Randy tangannya menunjuk ke tobung-tobang besar berisi cairan gelap. Setiap tubuh yang dikorbankan, diproses di sini. Jiwanya tidak langsung masuk ke tahu. Mereka harus dialihkan, didinginkan, dinetralisasi. Itu tugasku, penjaga pengalihan jiwa. Sorry, menatap tabung-tabung itu. Di dalamnya tampak jelambung-jelambung kecil, seperti air mendidih dalam gerakan lambat. Tapi dari balik kaca tabung, kadang terlihat sekilas wajah, seperti wajah manusia yang melayang, sesekali muncul lalu hilang. Matanya terbuka, mulutnya terbuka, seolah menjerit tanpa suara. Sari menahan napas. Mas, ini gila. Kamu Seda, apa yang kamu lakukan? Aku tidak membunuh mereka, kata Randy pelan. Aku hanya menampung. Menampung. Sari mulai gemetar. Itu bukan alasan. Jiwa-jiwa itu seharusnya tidak disimpan. Mereka seharusnya bebas, tidak dikurung dalam tahu, Mas. Itu bukan makanan, itu penjara. Randy menunduk, matanya berkaca-kaca, tapi tubuhnya tetap berdiri tegak. Seperti ada tali tak kasat mata yang menariknya tetap di tempat. Setiap malam aku dengar suara mereka, bisiknya. Mereka memanggilku. Mereka menyebut namaku, tapi aku tak bisa kabur. Aku bangun tidur dan sudah berdiri di sini. Aku tertidur di lantai dan bangun di samping mesin. Aku bukan lagi aku. Air mata Sari jatuh. Kita bisa pergi. Mesai bis, kita cari bantuan. Kita bakar semuanya lagi. Seperti dulu, terlambat, potong Randy lirih. 1 kontainer besar sudah siap dikirim malam ini. Isi tahu yang baru, 120 kotak. 1 kotak, 12 tahu. 1 tahu, 1 gila. Sari terdiam. Mulutnya gemetar, matanya menatap layar pengontrol. Detik waktu pengiriman berdetak mundur. Mas, kalau kamu masih Randy, tolong, hentikan ini. Randy memejamkan mata, napasnya berat, tubuhnya mulai gemetar. Aku mau, tapi majikan, dia di mana-mana. Bahkan di pikiranku, dan saat itu, sesuatu terjadi. Seluruh lampu ruangan meredup, mesin-mesin berdengung keras, dan udara mendadak menjadi sangat dingin. Dari dalam tabung besar di sudut ruangan, asap hitam merembes keluar, perlahan berubah menjadi sosok wanita berpakaian putih lusuh. Sari mengenali wajah itu. Ibu. Sosok itu menangis, tapi tangannya menunjuk lurus ke arah Randy. Kau anakku, dan kau tahu apa yang kamu lakukan salah. Randy terpaku, matanya berkaca-kaca. Ibu aku, kau bawa mayat-mayat itu, ujar sang ibu. Dengan suara parau, kau letakkan foto mereka di altar. Kau izinkan majikan masuk ke tubuhmu, ingin menjaga Sari. Aku pikir, kalau aku ikut, dia nggak akan disakiti. Sang ibu berjalan mendekat. Meski tubuhnya seperti asap, air mata itu tampak nyata. Menjaga bukan berarti mengorbankan, melindungi bukan berarti menyerah pada iblis. Tiba-tiba, tubuh Randy gemetar hebat. Ia berteriak, memegang kepalanya. Matanya kembali seperti semula. Napasnya terengah. Ia terjatuh, menangis di lantai Sari. Maafkan aku sadar Tuan. Aku sadar. Sari memeluknya. Kita bisa keluar. Kita bisa kabur. Tidak, Randy bangkit. Kontainer itu harus dihentikan dulu. Kalau tidak, mereka akan tersebar ke seluruh kota. Tiba-tiba alarm berbunyi. Layar di dinding menampilkan notifikasi. Pintu gudang utama terbuka. Pengiriman dimulai. Waktu tinggal 5 menit. 1 kontainer besar berisi tahu pesugihan dengan ratusan jiwa korban baru sudah dinaikkan ke truk pendingin. Randy tangan Sari. Mereka berlari keluar dari ruang mesin, menyusuri lorong logistik, dan masuk ke area belakang pabrik tempat truk-truk parkir. Tapi ketika mereka sampai, truk itu sudah mulai bergerak. Lampu menyala, sopir duduk di dalam kabin. Tapi saat wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya, sorry menjerit itu bukan manusia. Wajahnya seperti topeng lilin, tak berkedip,
dan mulutnya hanya bergerak sedikit sambil melafalkan mantra. Randy memukul kaca truk. "Hentikan! Hentikan sekarang!" Tapi truk terus melaju, melewati gerbang otomatis yang terbuka pelan. Dan dari kejauhan, sosok majikan berdiri di atap pabrik, mengangkat tangannya. Matanya merah seperti bara, menatap mereka dengan senyum dingin. "Terima kasih, Randy," bisiknya tanpa suara. "Kamu sudah menghidupkan mereka." Randy memandang truk itu hingga menghilang di tikungan jalan. "Kita terlambat," katanya. Pelan Sari menunduk. "Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang?" Randy menatap langit. Hujan mulai turun lagi. "Kita temukan kemana kontainer itu dikirim. Kita cari semua tahu-tahu itu. Kita bebaskan jiwa-jiwa itu satu persatu." Ia menatap adiknya. Mata Randy penuh tekad. Tapi dalam hatinya, ia tahu perang ini baru saja dimulai. Langit di atas pabrik tampak merah seperti bara. Angin menerpa jenteng-jenteng tua. Dan di kejauhan, suara sirena samar terdengar seperti panggilan kiamat yang ditunda. Randy dan Sari berdiri di depan gerbang logistik. Tubuh mereka basah oleh hujan, tapi tangan mereka tak gentar memegang alat terakhir yang mereka punya, sebuah jerigen bensin, korek api, dan belati warisan ibu mereka yang dulu ditemukan di gudang ritual lama. Kontainer besar itu masih ada di belakang. Sopir truk makhluk menyerupai manusia yang tak bernapas dan tak berkedip bersiap menyalakan mesin. Udara di sekitar mereka membeku. Setiap langkah terasa berat, tapi Randy dan Sari sudah tak punya pilihan. "Kita hancurkan altarnya," kata Sari, lirih tapi yakin. "Kalau jembatannya rusak, jiwa-jiwa itu tidak bisa dipindahkan lagi?" tanya Randy. Sari menatap kakaknya, tersenyum kecil. "Kalau gagal, kita pastikan kita mati dengan sadar. Bukan seperti mereka." Mereka masuk kembali ke ruang bawah tanah pabrik, menuruni tangga besi yang kini dipenuhi kabut hitam. Ruangan ritual masih utuh. Kolam air bening yang dulu jadi tempat pemindahan jiwa kini berwarna merah kehitaman. Di tengahnya, altar batu mengambang, tak bergeming. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Majikan sudah menunggu. Ia berdiri di atas altar, tinggi dan tak tersentuh, dengan jubah merah gelap yang menjuntai seperti aliran darah segar. Wajahnya masih kabur, seperti dilapisi kabut pekat, tapi tanduk hitam besar di kepalanya tampak jelas, melengkung seperti cakar yang hendak mencengkeram dunia. "Kalian datang untuk merusak," katanya. Suaranya dalam, bergema di dinding ruangan. "Tapi tahu ini bukan milik kalian lagi." Sari maju, belati di tangan. "Jiwa-jiwa itu bukan milikmu, mereka datang kepadaku," sahut majikan. "Dengan uang, dengan ambisi, dengan ketamakan, aku hanya memberi apa yang mereka minta." Randy menyalakan korek api. "Dan kamu bayar semua itu dengan darah orang tak bersalah. Apa bedanya?" tanya majikan, menyeringai. Tahu adalah simbol. Manusia suka tahu karena tahu bisa jadi apapun. Goreng, rebus, isi, atau kosong. Manusia pun begitu. Aku hanya memanfaatkan bentukmu." Ia mengangkat tangan. Tiba-tiba, dari dinding-dinding ruangan, muncul sosok-sosok hitam. Bukan manusia, bukan hantu, tapi seperti bayangan padat yang merangkak dan melayang, bersiap menyerang. "Sorry menjerit. Mas, sekarang." Randy melempar bensin ke arah altar. Api menyala liar, membakar sebagian permukaan kolam. Majikan meraung marah. Suara yang keluar dari mulutnya mengguncang ruangan seperti gempa. Tapi altar tetap tidak hancur. Batu itu tak terbakar, tak tergoyahkan, tak bisa dihancurkan begitu saja. Randy panik. Sari memegang dadanya. Ia ingat mimpi-mimpi tentang ibu, tentang darah, tentang pengorbanan. Ia ingat kata-kata "selamatkan adikmu" sebelum ayahmu menjadikannya tumbal. Ia tahu altar ini hanya bisa hancur jika dibayar dengan darah yang terikat pada ritual itu. Darah dari garis keluarga yang pertama kali membuka perjanjian. Darahnya sendiri. Sari menatap belati itu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. "Sari, jangan!" Randy memegang tangannya. "Ada cara lain." "Sudah terlambat, Mas. Jiwa-jiwa itu butuh pintu keluar. Aku akan jadi pintu itu." Dengan tangisan tertahan, Sari menusukkan belati ke dadanya. Sendiri, darah memancar, dan ia melompat ke tengah kolam, berenang menuju altar dengan tubuh yang mulai melemah. Majikan meraung. Bayangan-bayangan berteriak histeris. Randy hanya bisa menjerit dari tepi kolam saat Sari menyentuh altar batu. Darahnya mengalir ke permukaannya, membentuk pola-pola kuno yang langsung menyala merah menyilaukan. Altar itu mulai retak. Dari dalamnya keluar cahaya putih pekat seperti ribuan jiwa yang akhirnya bebas. Wajah-wajah manusia muncul dari permukaan air, terangkat ke udara,
lalu pecah seperti gelembung, terbang ke langit melalui lubang ventilasi yang terbuka, tapi tak semua jiwa pergi. Satu tahu putih tergeletak di sisi altar, mulai bergetar, plastik, vakumnya meleleh, dan dari dalamnya muncul semacam denyut, napas, lalu tulisan baru muncul di permukaannya. Sari, istimewa majikan, tersenyum tipis. Ia menunjuk tahu itu. Dan tahu itu melayang ke arah salah satu peti kontainer yang belum terkirim. Mesin logistik menyala otomatis. Penutup kontainer tertutup rapat. Dan tahu terakhir yang menyimpan Sari resmi masuk ke pengiriman malam itu. Satu tahu, satu jiwa, bisik majikan. Tahu ini tidak akan basi, tidak akan rusak, akan tetap hidup, sampai seseorang memakannya. Randy berlari ke kolam, tapi terlambat. Sari sudah tak ada, hanya ada darah di air. Dan di dalam tahu itu, mungkin masih ada pikirannya, masih ada kesadarannya. Aku akan menyelamatkannya. Randy berteriak. Majikan menghilang, ditelan asap, dan seluruh ruangan ambruk. Kolam bocor, mesin-mesin meledak. Randy berhasil keluar sebelum semuanya runtuh. Di luar, ia hanya melihat cahaya lampu belakang truk logistik yang mengangkut kontainer terakhir, melaju ke arah jalan raya, membawa tahu-tahu berisi jiwa dan satu tahu istimewa yang menyimpan adiknya. Sendiri, Randy bertekuk lutut di tanah. Hujan membasahi wajahnya, tapi tangisnya lebih deras dari badai malam itu. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.